Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya, baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat, rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi,
Tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sodako, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah, maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada suatu saat akan berakhir, kecantikan akan berkurang, pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan wa rahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta, itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata, cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah, Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmaniah, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan dan lain sebagainya.
Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya tentu sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak 2, kulit mulai mengkerut. Punya anak 3, onderdil mulai dol. Punya anak 4, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah, warahmah, dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia. Mengukuhkan usaha untuk mencapai mardotillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardotillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardotillah maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari 1, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas dengan istri yang lebih dari 1, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri 1, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardotillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah, kepada sesama berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya, tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya, sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat banting tulang mencari nafkah,
menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan, lalu ditimbang mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya, benarnya atau kesalahannya. Ini istri saya jasanya begini, lalu jasanya begini, salahnya ini. Mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya? Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan satu hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit, atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah, dikasih uang 5.000 senyum, dikasih uang 500 senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000 nyengir, 500 manyun. Tahu manyun? Kayak bemo nyari setoran, monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa, golongannya apa, gajinya sebulan berapa. Atas dasar itu lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50.000 sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek beca. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering diistilahkan orang, kalau dia punya mobil, dia berkata alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuman punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor, tetangga kita cuman punya sepeda, kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tetangga kita sebelah nggak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun nggak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati nggak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan ngelihat yang naik sepeda, yang punya sepeda lihat yang punya motor lihat yang punya mobil lihat yang punya pesawat. Kapanlah kita ini pandai bersyukur?
Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat, gue keblangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak, tukang tempe melihat tukang tuak enak, tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal, di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang. Kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering mengatakan, sebaliknya seorang suami bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku, istriku adalah Julietku, atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, nggak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat mengumpat, caci mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin mungkin gede kepalanya. Kalau lu nyesel apalagi gua, makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga, memangnya abang bisa beliin apa sama saya? Itu juga gerobok kalau nggak ngeredit bang. Kalau nggak ngeredit, memangnya kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin yang saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan. Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal ashir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita, saya baru habis beli yang sebelah belilir habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya.
isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarapnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi, keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardotillah, mencapai keredoan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam akan membina rumah tangga yang bahagia, itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasut dengan kita, kadang kesulitan berbagai macam lah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sabar menghadapi segala macam kesulitan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan. Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur." Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya
terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah. Kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa? Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir, dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang, kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan, membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup. Sesungguhnya pujian sering menjadi racun, dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep, kita bilang, kamu cakep deh. Dia paling bilang, ah abang bisa aja. Walaupun dia bilang, ah abang bisa aja, hidungnya mah tetap mekar. Senang kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik. Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun, caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya, padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik, orang takut dan tidak ingin dicaci maki, padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap, menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian, tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar, lalu mencari jalan pintas, kesulitan ekonomi, kebetulan istrinya cakep, istrinya disuruh ngojek. Dah lo ngojek aja deh, gue nungguin setoran dah. Suami tapak di rumah. Saudara hadirin yang saya muliakan, buat sepintas memang mendatangkan materi itu, mengatasi kesulitan ekonomi, tapi apakah bahagia?
Walaupun rumah bisa jadi besar, perabotan bisa serba lebih lengkap dan ada, tapi apakah semuanya mendatangkan bahagia? Sementara suami kehilangan rasa cemburunya, dan dalam agama itu disebut dayus. Dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dan orang dayus kayak begitu, haram mendapat bau sorga. Bau sorga saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Ya tapi juga jangan lantas mentang-mentang harus cemburu sama istri, overacting. Suaminya nawar sayuran, laki pulang ngomel, lu pacaran ya sama tukang sayur. Itu juga over, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas, berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini, kesulitan ekonomi, di mana lapangan kerja sulit, di mana persaingan hidup tajam, sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain. Kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, mudah sulit pertimbangan, lalu mengambil jalan pintas. Kadang menjual akidah, menjual keimanan. Kebetulan pendaringan kering, ada yang nawarin beras 3 liter sama supermi 2 bungkus. Hari Minggu diajak ke gereja mau. Itu iman kena beras 3 liter telap. Kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Sehingga Imam Ali pernah berkata, kadal fakru ayyakuna kufron. Kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Oleh karena itu dalam tamsil lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu. Karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah satu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib, ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista, ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali tidak akan mendatangkan kelimpahan materi. Jalan pintas pada umumnya, saudara-saudara, hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri, anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nenteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardhatillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa lalu ngegerundel, brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, ya Humairah, ada makanan hari ini? Ada makanan yang enggak ada bang. Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa. Pulang dari mana-mana perut lapar, mau makan tidak ada makanan, bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang, jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10, sah, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar banyak yang bertanya, ketuk pintu, assalamualaikum.
Assalamualaikum. 3 kali beliau memberi salam, tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang, tidurnya pules benar. Marahkah Rasul? Tidak. Beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam, terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, maaf sayang, saya pulang terlambat. Sudah nggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin, beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang nggak dibukain pintu, tidur di depan. Begitu dibukain, yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardotillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin dan suami sebagai pemimpin dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan. Menghadapi kesulitan ekonomi, musyawarah. Menghadapi kenakalan anak, musyawarah. Akan membeli ini dan itu, sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara, hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak rasakan bersama, tidak enak rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Lah kalau hasil sendirian, giliran enak mungkin yang satu mau ikut, giliran tidak enak yang satu nuding, gua kata juga apa. Kan begitu akibatnya kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu. Maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah. Bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah. Belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah. Gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga nggak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang. Ya udah lapar terus kita. Makan dulu, perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter, soal sembuh atau tidak, baru tawakal. Artinya usaha itu ada.
Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal? Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah, lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli peralatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah, membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah, dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima, suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak telan berdua, yang pahit rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan atasi berdua. Giliran enak ngomong sama orang tua, giliran senang cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik, kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, waktu susah, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya. Lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan. Demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak-enak saja. Istilah sehari-harinya, kalau di rumah kita makan sama sayur bayam, keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget apa sih? Daging ayam. Lalu tetangga akan berbisik, itu makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa, daripada kita makan sama kangkung lalu ribut ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua. Di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gua direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat orang hitung dari jauhan, lihat kangkung liwat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh karena ingin menghargai. Suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana bu, kain yang bapak beliin? Aduh bagus bener pak, bagus sekali itu kain. Warnanya pak emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak? Ya emang nggak ada, jelek. Menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin di pasar juga banyak 1.400, campur odol lagi.
Sudahlah suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah, qati'ur rahim wa jarus su'. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi pererat silaturahmi, sebab kita ini zon politikan, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin, kita disebut alim karena ada yang awam, kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa, tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi, tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, pererat silaturahmi, jadikan orang-orang tua kita tempat kita cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enak, telan sendiri, usahakan sendiri, carikan jalan keluarnya sendiri. Setidaknya ya diam sajalah. Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita, demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Nggak boleh diomelin dikit, main buntal aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi. Kan nggak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami. Mencaci maki habis istrinya, 2-3 hari baik aja lagi. Konyol, istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari baik lagi. Mesraan lagi. Kata bininya dalam hati, gua lu jelekin juga, lu pakai juga, kayak. Saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang dah. Begitu udah narik aja udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahmi jadi nomor 2, arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan, di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin. Oh bang, yang begitu mah dibayain tuh man. Udah habisin aja dah.
anak-anaknya marahin sekalian. Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin. Emang tuh tetangga kita, hahu. Habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, Bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Kata istrinya, nah ini sudah menyimpang bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardhatillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, diantaranya mendapat keturunan, diantaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri. Mempererat silaturahmi. Itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta, tapi juga kasih sayang. Cinta, kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang, kecenderungan kepada rohani, makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra. Sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu dari misi Islam ialah mengangkat harkat dan martabat manusia yang sebelumnya dibedakan oleh warna kulit, oleh suku bangsa dan bahasa. Seluruhnya diikat dengan satu akidah, menghilangkan perbedaan akibat warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Termasuk dalam upaya itu betapa Islam telah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita.
Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang peranan wanita sepanjang pandangan agama. Sebelum Islam datang, nasib perempuan nyaris hanya berputar di segitiga saja. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Seolah-olah wanita terpaut dengan 3 itu tadi. Seolah-olah wanita tidak bisa berbuat lebih banyak daripada itu. Bahkan di tengah masyarakat jahiliyah, bayi perempuan mendatangkan aib sehingga mereka lalu dikubur hidup-hidup. Maka datang Islam dengan tegas mencanangkan satu revolusi yang mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Nabi bersabda, "An-nisa'u imadul bilad, iza saluhat saluhal bilad, wa iza fasadat fasadal bilad." Wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baiklah negara. Jikalau rusak wanita, hancurlah negara. Dalam berbagai ayat Al-Quranul Karim menjelaskan tentang wanita dan peranannya. Al-Quran bercerita tentang Siti Hawa. Al-Quran bercerita tentang anak perempuan Nabi Adam, Iklima dan Labuda, yang menyebabkan Habil dan Qabil saling berbunuh-bunuhan. Al-Quran menceritakan bagaimana ibunya Nabi Musa mendapat wahyu untuk menghanyutkan anaknya di hilir sungai Nil. Al-Quran bercerita tentang Siti Maryam, ibu daripada Nabi Isa. Al-Quran bercerita tentang 2 putri Nabi Yusuf, yang akhirnya salah satunya menjadi istri daripada Nabi Musa. Pun Al-Quran bercerita tentang Ratu Balkis, seorang wanita yang menjadi penguasa di negeri Sabah, yang demikian besar pengaruhnya dan wawasannya. Dan banyak lagi Al-Quran menceritakan keadaan kaum wanita, sampai-sampai dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamakan surah An-Nisa. Ini seluruhnya berarti bahwa Al-Quran telah menempatkan kaum wanita dalam satu posisi yang mulia dan terpuji. Al-Quran memberikan emansipasi, bahwa wanita berhak mengejar kemajuan sebagaimana halnya kaum laki-laki. Tetapi sungguh pun demikian, Al-Quran tetap memberikan batasan-batasan sepanjang emansipasi itu tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaan itu sendiri. Kalau persamaan dan kemajuan, kalau emansipasi dan hak asasi sudah tidak sesuai lagi dengan kodrat kewanitaan, pada akhirnya bukan mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, justru malah merendahkan derajat dan martabat kaum wanita itu sendiri. Seperti sebagian besar wanita ini, mereka berteriak menuntut tentang persamaan hak, tapi mereka melupa apa batasan daripada persamaan hak itu sendiri. Sesungguhnya Islam dengan segala konsepsinya yang mengangkat martabat kaum wanita itu, memberikan keleluasaan kepada kaum wanita untuk maju bersama laki-laki sepanjang tidak menginjak-injak kodrat kewanitaan itu sendiri. Kalau sudah sampai kepada menginjak kodrat kewanitaan, maka akan merendahkan martabat kaum wanita. Sebab apa? Secara fisik dan psikis, agaknya memang laki-laki sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pembimbing bagi kaum wanita. Walaupun tidak tertutup kemungkinan wanita tampil sebagai pemimpin, tetapi dari segi fisik biologis misalnya, laki-laki itu diciptakan kekar, kuat untuk memikul dan melaksanakan tugas-tugas yang berat. Sedangkan perempuan pada umumnya adalah lembut, ayu, lemot, denok, geboy, dan lain sebagainya. Maka kalau kita baca sejarah, Allah itu belum pernah mengutus rasul perempuan. Semua rasul laki-laki.
Sebab apa? Secara fisik biologis tugas kerasulan lebih dimungkinkan oleh seorang laki-laki. Tugas rasul itu berat. Kadang-kadang perang, dicaci maki, berhadapan dengan ujung tombak, ujung pedang dan lain sebagainya. Makanya seluruh rasul laki-laki, dan Allah belum pernah mengutus rasul perempuan. Dari segi lain, perempuan itu banyak terhalang untuk melaksanakan ajaran agama. Misalnya 1 minggu dalam sebulan perempuan itu terkena cuti khusus, mengalami masa menstruasi, tidak sholat, tidak puasa, tidak melaksanakan ajaran agama yang tidak dibolehkan pada saat menstruasi itu. Kalau ada rasul perempuan, lalu saat malaikat akan menyampaikan wahyu, kebetulan rasulnya sedang wah, itu bisa balik lagi malaikat Jibril ke langit itu. Mau turun nyampein wahyu, balik lagi ke atas, ditegur, kenapa balik lagi Jibril? Rasulnya lagi head. Atau pada saat agama dalam bahaya, agama dalam hinaan, agama dalam ancaman, rasulnya perempuan kebetulan sedang hamil besar. Apa lalu perang ditunda? Pengumuman perang ditunda saja sampai rasul melahirkan. Tentu lebih tidak mungkin lagi. Secara fisik biologis laki-laki lebih memungkinkan untuk melaksanakan tugas kerasulan ini. Maka seluruh rasul yang diutus Allah adalah laki-laki. Saudara hadirin yang saya muliakan, sungguh pun demikian Islam itu mengangkat martabat wanita sedemikian tinggi sebagai tiang negara yang menentukan jatuh dan bangunnya negara, yang ikut mewarnai bahkan menjadi warnanya suatu negara. Walaupun peranannya memang tidak begitu kelihatan, tapi sesungguhnya amat sangat menentukan. Oleh karenanya secara umum emansipasi yang digariskan oleh Islam, emansipasi yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaan di berbagai aspek kehidupan. Kalau sekarang emansipasi ini kelihatannya sudah salah pasang, salah kaprah. Bahkan belum lama kita menyaksikan bagaimana ada binaragawati. Di zaman sekarang perempuan sudah mulai angkat besi. Saya mulai mikir kalau perempuan sudah pada angkat besi, ini sudah tanda suaminya udah dekat dibanting-bantingin ini. Tahun-tahun mendatang mungkin akan menyusul perempuan mulai narik becak. Nampaknya kan sudah tidak lagi mengindahkan kodratnya sebagai wanita. Ada olahraga yang hanya pantas dikerjakan oleh laki-laki. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat peranan wanita dari berbagai dimensinya. Yang pertama, peranan wanita sebagai istri. Adalah Rasul memilih istri pertamanya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kalau pilihan utama beliau pertama kali nikah dengan Siti Khadijah, jelas itu pilihannya bukan karena kecantikan. Kenapa? Beliau nikahi Siti Khadijah dalam usia 40 tahun Khadijah dan 25 tahun Rasul. Statusnya janda pula. Kalau beliau seorang pemburu kembang, pemburu bunga, kenapa mesti nikah dengan janda berumur 40 tahun? Sedangkan beliau waktu itu masih berumur 25 tahun. Apa sasaran utamanya? Bisa kita lihat nanti. Setelah beliau diangkat menjadi Rasul, ternyata Khadijah lebih daripada seorang istri. Beliau masuk ke dalam staf Nabi. Orang lain beliau belum beriman, beliau malah beriman lebih dahulu sebagai perempuan pertama yang masuk Islam. Orang lain memusuhi Nabi, beliau malah mengorbankan hartanya untuk membantu perjuangan Nabi. Istri setia semacam ini dengan peranannya sebagai istri yang sedemikian rupa,
memberikan andil yang sangat besar bagi kesuksesan dan keberhasilan seorang suami. Sebaliknya, seorang istri bisa mempengaruhi suaminya. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung kalau didorong-dorong oleh istrinya. Seorang istri Pak Lurah memang tidak ikut mengatur kelurahan, tapi dia bisa mewarnai suaminya. Seorang istri gubernur memang tidak ikut mengatur provinsi, tapi dia bisa mewarnai suaminya. Sepanjang warnanya positif, tentu sangat baik dan sangat diharapkan. Tetapi kalau warnanya negatif, kiamatlah akibatnya umat ini. Oleh sebab itu, peran pertama dari kaum wanita sesungguhnya adalah sebagai istri yang mendampingi suami untuk mengolah dan melaksanakan tugas-tugas besar. Dari seorang yang paling kecil sampai kepada seorang yang punya jabatan paling tinggi sekalipun, pengaruh dan peranan istri memang sangat menentukan. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Dan lebih dari itu, sebelum menikah dengan Nabi, Siti Khadijah itu sudah terkenal sebagai pengusaha wanita, business girl kalau bahasa sekarang ini. Bahkan jaringan-jaringan bisnisnya tidak hanya Mekah saja, tidak hanya antar kota, bahkan sudah antar negara, dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Madinah dan lain sebagainya, yang bahkan kita tahu Rasul pada mulanya pun ikut membantu perdagangannya Siti Khadijah radhiyallahu anha ini. Jadi kalau bercermin dari karier Siti Khadijah, boleh saja wanita bergerak di bidang bisnis, asal memang profesi, bukan karena dengan senjata dan modal kecantikan lalu membujuk dan merayu orang sampai telak sehingga bisnisnya berjalan lancar dengan jalan menjual kecantikannya. Tidak, bergerak di bidang bisnis yang memang profesinya di situ. Tidak ada salahnya. Bisa saja perempuan menjadi business girl seperti yang dicontohkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha ini. Sebab itu, kontes-kontesan yang hanya bertitik kepada rupa yang ayu saja, rupa yang cantik saja, sesungguhnya bukan hanya tidak bermanfaat, tapi saya pikir juga sangat tidak mendidik. Yang mengajar anak-anak remaja putri kita untuk berlomba-lomba hidup dalam kepalsuan. Alis mata palsu, hidung pesek dimancungin, palsu, operasi plastik. Alis matanya dikerik, bikin yang palsu. Tai lalat lagi bikin yang palsu. Gincu bibir dimerahin, palsu. Seluruhnya hidup dalam kepalsuan. Akan lebih baik kalau kita ini misalnya mengadakan kontes yang menitik beratkan kepada ketinggian IQ, kecerdasan, kemampuan, skill, keahlian dan kemampuan. Tidak hanya dititik beratkan kepada rupa yang ayu dan cantik semata-mata. Sebab di samping manfaatnya diragukan, juga sangat tidak mendidik buat generasi yang akan datang. Terutama ibu-ibu, peran utama wanita sesungguhnya adalah sebagai istri mendampingi suami dalam melaksanakan tugas-tugas besar. Satu hari, serombongan ibu-ibu pernah datang menghadap Rasul mengajukan satu resolusi. Protes kalau bahasa kita sekarang. Ya Rasul, ada apa bu? Kalau laki-laki sih enak. Enak bagaimana? Iya, kalau orang laki-laki sholat, perempuan sholat. Laki-laki puasa, perempuan puasa. Laki-laki pergi haji, perempuan pergi haji. Laki-laki menuntut ilmu, perempuan bisa menuntut ilmu. Tapi kalau laki-laki pergi jihad, perang membela agama, kami perempuan tidak bisa ikut jihad perang di medan pertempuran. Padahal pahala jihad sangat besar dan kami ingin mendapat pahala jihad. Tidak adil kalau begini ya Rasul, izinkan kami pergi jihad. Ini perempuan di zaman Rasul, kalau ada kebaikan tidak bisa ikut, rasanya rugi bukan main, lalu protes. Apa jawab Rasul? Beliau senyum. Ibu-ibu jangan khawatir,
walaupun ibu-ibu tidak maju ke medan perang, ada ibadah yang pahalanya sama dengan pahala jihad itu. Apa ya Rasul? Beliau menjawab, jihadukunna fi baitikunna. Jihadnya ibu-ibu, jihadnya kaum wanita adalah di rumah tangganya sebagai istri. Memasak makanan suaminya, mencuci pakaian istrinya, mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anaknya, itu seluruhnya bagian daripada ibadah yang pahalanya tidak kurang dengan pahala jihad. Kenapa? Al-Quran itu memberikan sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Kalau perempuan pergi perang jihad membela agama, musuhnya laki semua, kayak apa perangnya? Itu musuhnya bisa nggak mau pakai pedang, perangnya udah gulat aja udah. Sehingga Rasul lalu memberikan satu jalan keluar yang membuat wanita-wanita itu lega. Jihadukunna fi baitikunna. Ibu-ibu sih tidak usah khawatir, jihad ibu adalah di rumah tangga ibu-ibu semua. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, nyaris kaum ibu itu 24 jam pekerjaannya. Sebagai istri, dia melaksanakan jihad di rumah tangganya. Peranan wanita yang pertama adalah sebagai istri, yang walaupun tidak kelihatan dan menonjol seperti halnya laki-laki, tapi sangat mewarnai, bahkan menjadi warna dari tugas apapun yang dihadapi oleh suaminya. Dulu ada seorang orator, kalau pidato hebat bukan main. Kalau dia bernada gembira, semua orang senyum. Kalau dia bercerita tentang sesuatu yang sedih, satu masjid orang nangis. Orang tanya kepadanya, Pak, bisa pidato begitu hebat, siapa yang bikin? Ya saya sendiri. Istrinya dari belakang bilang, tidak, yang bikin pidatonya hebat saya. Kata suaminya, mana bisa, saya, kata istrinya. Kalau saudara tidak percaya, tunggu Jumat depan. Dia khutbah Jumat, saya akan bikin khutbahnya tidak hebat, kata istrinya. Sudah hari Rebo, siap-siap mau bikin konsep khutbah. Baru mau nulis, datang istrinya. Bang, tolong pegangin anak, saya mau ke warung. Mau bikin konsep lagi, kata istrinya, bang tolong ini, tolong itu, tolong ini. Sampai mau berangkat khutbah Jumat, khutbah belum selesai dibikin. Begitu naik mimbar, kehabisan bahan. Sudah 10 menit masih ama ba'du. Ini yang dengar heran, ini orang kok bicaranya bisa cuma amat sama badu saja. Di situ kelihatan saudara-saudara betapa peran serta istri yang walaupun tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir, tapi teramat sangat menentukan. Sekali lagi, tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya di rumah. Tidak ada kemajuan yang bisa diperoleh kalau tidak karena peran serta istrinya di rumah. Tidak ada kesuksesan yang bisa diraih tanpa keikutsertaan daripada istrinya di rumah. Walaupun suaminya yang dikenal orang, suaminya yang dipuji orang, suaminya yang disanjung orang, bagian besar tetaplah saham dan andil daripada istrinya yang di rumah itu. Ini makna an-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negeri Salba menjadi terkenal, tentram, aman, wawasan politiknya luas. Seorang semacam Cleopatra bisa menaklukkan Julius Caesar. Dan begitu selanjutnya. Banyak cerita-cerita betapa wanita yang berperan di belakang layar ini bahkan bisa menggoyangkan negara. Bahkan yang paling dekat saja contoh dengan kita, Senator Gary Hart. Saudara masih dengar tentu itu. Betapa harus terpaksa mengundurkan diri dari pencalonan presiden Amerika karena kasusnya dengan Donna Rice itu, dengan hostess itu.
Betapa di sini seorang perempuan atau seorang wanita sanggup membongkar seseorang yang punya masa depan ceria untuk menuju kursi kepresidenan dari suatu negara adidaya seperti Amerika, bisa gagal berantakan karena skandalnya itu. Apa penyebabnya? Wanita. Tapi wanita juga bisa menyebabkan menjadi cambuk majunya laki-laki. Wanita juga bisa menghancurkan dan mengubur laki-laki. Saudara hadirin yang saya muliakan, ia memang kelihatannya makhluk yang lemah, tapi di balik kelemahannya itu sesungguhnya dia bisa menelan laki-laki yang bagaimanapun besarnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terutama ibu-ibu yang saya hormati, jadi peranan yang pertama wanita sebagai seorang istri. Yang kedua, wanita sebagai ibu. Ini juga sangat besar pengaruhnya dalam membentuk generasi masa yang akan datang. Bapak, oleh karena kesibukan tugasnya, tentu lebih banyak di luar rumah. Yang nyaris 24 jam di rumah itu ibu. Bagaimana dia merawat anaknya, bagaimana dia menaruh perhatian terhadap anaknya, bagaimana ia melimpahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, akan membentuk kepribadian anak dan artinya membentuk generasi yang akan datang. Kalau seorang ibu sudah cuek-cuek saja kepada anaknya, padahal Quran mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini bisa kita artikan macam-macam. Pertama, anak tidak akan mendapat kebahagiaan tanpa ridho daripada ibunya. Kedua, ibu adalah wanita agung yang harus ditaati. Ketiga, neraka atau surga anak bergantung kepada ibu, bagaimana dia mewarnai anak. Kalau ibunya cuek-cuek saja sama anaknya, dan sering jadi contoh klasik, kalau anak ayamnya beduk maghrib belum pulang, satu RT dicariin, hansip diundang, kalau perlu dan ramil dilaporin. Tapi kalau anak gadisnya jam 12 tengah malam belum pulang, ibu tenang-tenang saja, Pak. Tidak tergerak dan tidak tertarik hatinya. Ya tentu tidak semua. Kalau sudah begitu, bukankah hakikatnya ibu sudah menciptakan neraka buat anaknya sendiri? Khalil Gibran dalam satu tamsil yang indah pernah mengatakan, kalau kita diberikan sebutir mutiara, sebutir intan, dan intan itu sebutirnya sebesar telur ayam, benda yang sangat langka dan berharga, tentu kita sayang intan atau mutiara itu. Kita jaga baik-baik, kita simpan dalam kotak, kotaknya kita kunci, kotak itu kita simpan di dalam lemari, lemarinya kita kunci lagi, lemarinya ada di dalam kamar, kamarnya pakai pintu, pintunya kita kunci lagi, kamar itu ada dalam rumah, rumahnya pakai pintu, dikunci lagi, kemudian rumahnya pakai pintu gerbang besar, gerbangnya juga digembok lagi. Untuk menjaga intan itu jangan sampai hilang, begitu usaha kita berlapis-lapis. Dan intan itu sudah diberikan kepada kita, kata Khalil Gibran. Apa dia? Anak-anak yang diamanahkan Allah kepada kita. Itu intan-intan mahal, itu mutiara-mutiara pilihan yang dititipkan dan diamanahkan untuk kita jaga sebaik-baiknya. Haruskah dia sia-sia di tangan kita? Haruskah dia merana jatuh di tangan ibu yang tidak punya tanggung jawab? Saudara hadirin yang saya muliakan, oleh karenanya peranan sebagai ibu ini sangat menentukan bagi pembentukan generasi yang akan datang. Salah ibu mengarahkan anak, akan lahir generasi mendatang yang tidak kita harapkan. Sehingga Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawaihi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan bersih, tidak punya dosa. Islam tidak mengenal dosa warisan. Semua saja bayi lahir dalam keadaan suci dan bersih. Kalau demikian lalu bagaimana? Kata Nabi, ibu bapaknya lah
yang kelak akan menjadikan anak itu sebagai Yahudi, yang kelak menjadikan itu anak itu sebagai Nasrani, atau menjadikan anak itu sebagai Majusi. Ibu bapaknya yang mewarnai anak. Ibaratnya anak itu kertas putih, mau ditulis tinta hijau warnanya hijau, mau ditulis tinta merah warnanya merah, mau ditulis tinta hitam pun warnanya hitam. Oleh karena itu pembentukan anak yang soleh secara mental sesungguhnya sudah diwarnai oleh kebiasaan ibu bapak dalam pergaulan di rumah tangganya secara mental. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, salah kaprah ibu dalam mengarahkan anak-anaknya akan melahirkan generasi penerus yang sungguh-sungguh tidak kita harapkan, dan pada gilirannya akan membahayakan perkembangan bangsa dan negara, membahayakan kita sebagai suatu umat. Apalagi sekarang ini masih banyak orang-orang muslim, orang-orang tua muslim yang kadang-kadang menyekolahkan anaknya di sekolah yang membahayakan akidahnya, mematikan imannya, menghancurkan tauhidnya. Pokoknya asal bonafid keluar sekolah ada jaminan lapangan kerja, perkara anak mau kafir mau murtad bukan urusan. Alangkah ironi dan sangat menyedihkan. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi dari segi kaum wanita peranan ibu sangat besar. Dari segi anak, ketaatan kepada ibu, doa restu ibu akan membawa kepada kebahagiaan hidup. Doa ibu mustajabah, kutukan ibu manjur. Beberapa hikayat dan riwayat menjadi contoh dan tamsil buat kita betapa tidak ada satu kebahagiaan di dunia ini yang bisa ditegakkan tanpa doa restu daripada ibu. Pantas kalau dalam Al-Quran ada Ummul Kitab, ibunya atau induknya kitab. Tiap negara punya ibu kota, bapak kota tidak ada. Lalu lagi wawasan Nusantara disebut Ibu Pertiwi, Bapak Pertiwi kemana tahu. Saudara hadirin yang saya muliakan, lalu dalam peringatan hari-hari besar nasional ada yang namanya Hari Ibu. Hari Bapak nggak pernah diperingati. Ada Hari Ibu, dan ibu itu pun ada Ibu Kartini, ada Ibu Dewi Sartika, dan macam-macam lagi yang seluruhnya merupakan refleksi dan gambaran betapa peranan kaum wanita di dalam kehidupan ini yang memang banyak mewarnai dan menjadi warna dari suatu kegiatan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila yang pertama tadi kita melihat peranan kaum wanita sebagai istri, betapa ia berpengaruh besar dalam ikut menunjang keberhasilan dan kesuksesan suaminya. Kemudian pada peranannya yang kedua, wanita sebagai ibu di rumah tangga, betapa ia ikut membentuk, mempengaruhi, mewarnai dan membimbing kepribadian anak sebagai generasi penerus. Maka pada peranan yang ketiga ini kita akan melihat wanita sebagai social agent, sebagai penggerak kegiatan sosial di berbagai bidang kehidupan. Apakah itu bernama majelis taklim, apakah itu bernama perkumpulan dan yayasan-yayasan kemanusiaan, organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, bahkan di zaman sekarang bukan hanya menjadi penggerak sosial, bahkan sudah banyak kaum wanita yang menggerakkan satu bangsa. Dunia mengenal Margaret Thatcher, dunia mengenal Indira Gandhi, dunia mengenal Bandara Naike, dunia mengenal Corazon Aquino, dunia mengenal Golda Meir dulu itu dari Israel. Dunia mengenal Imelda Marcos yang ambisius, tapi yang kemudian melangkah kepada jalan yang negatif dari tujuan semula. Ini bukan hanya sekedar social agent, tapi bahkan sudah mengarah kepada menggerakkan dan mewarnai suatu bangsa. Islam membuka pintu ke arah itu. Wanita duduk dan berfungsi sebagai social agent, mengurus berbagai macam perkumpulan yang bertujuan kepada kebajikan, menyantuni yatim piatu, memelihara kesehatan, menyayangi binatang,
memelihara kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Islam membukakan pintu sepanjang peranan sebagai istri dan sebagai ibu tidak diabaikan. Ini sebab yang utama. Salah seorang perempuan, kaum wanita, kalau terlalu aktif berorganisasi, terlalu aktif bermasyarakat, terlalu aktif dalam berbagai macam perkumpulan, lalu melupakan tugas utamanya sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu dari anak-anaknya. Ibu asik rapat sana rapat sini, anak tidak pernah diajak rapat. Akhirnya si anak bikin perkumpulan sendiri, rapat menurut versi mereka, sehingga akibatnya yang timbul anak merasa kurang diperhatikan oleh ibunya. Ngaji bagus, tapi kalau sepanjang hari ngaji saja, suami pulang mau makan tidak ada makanan, mau berganti pakaian belum lagi diteriska pakaiannya, tentu ini melupakan fungsi yang utama. Kegiatan sosial, kegiatan di organisasi adalah jadwal kegiatan setelah fungsi sebagai istri dari suami, sebagai ibu dari anak-anak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan tidak baik ngaji, kalau dari ngaji ke ngaji saja. Bangun tidur ngaji, jam 7 ngaji, berangkat jam 11, sholat zuhur berangkat ngaji lagi, pulang sore, malam ngaji lagi. Suami tidak terurus, anak-anak pun terbengkalai, rusaklah rumah tangga. Dan bukankah satu bangsa terdiri dari satu tatanan masyarakat, dan tatanan masyarakat yang paling kecil bernama keluarga? Keluarga merupakan unit dari masyarakat, unit yang terkecil, dan keluarga terdiri dari pribadi-pribadi yang merupakan bapak, ibu, dan anak-anak. Sehingga masyarakat bangsa yang baik terdiri dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik tersusun dari keluarga-keluarga yang baik, dan keluarga yang baik akan muncul dari pribadi dan individu yang baik. Pribadi dan individu yang baik yang sadar mana kewajiban yang primer, mana kewajiban yang sekunder. Sebagai social agent, dia lalu mawas diri dengan tetap mempertimbangkan kodrat kewanitaannya itu tadi. Saya ikut prihatin kalau ada perempuan main sepak bola. Dan saya yakin betul kalau perempuan main sepak bola, yang nonton pasti bukan nonton bola. Ya mungkin bola juga, tapi bola yang mana? Itu wallahu a'lam. Boy, ya dicari olahraga yang sesuai dengan kodrat kewanitaan begitu. Dicarilah olahraga yang sesuai dengan kodrat kewanitaan. Sepak bola sudah maju, ya belakangan saya katakan tadi muncul lagi wanita angkat besi. Belakangan bisa kita bayangkan wanita main tinju. Babak belur sudah kalau sudah begitu. Kemajuan dengan melupakan kodrat kewanitaan akan menyengsarakan kaum wanita itu sendiri. Silahkan maju menjadi social agent, menjadi penggerak di masyarakat. Para istri Rasul bisa kita jadikan satu figur. Siti Khadijah, figur sebagai istri pendamping yang setia. Dikala suaminya bingung, ia tampil memberikan pandangan. Dikala suaminya bingung, ia memberikan tanggapan. Dikala suaminya dimusuhi orang, ia menampakkan kesetiaannya. Kau tidak sendiri bang, aku di sisimu. Dikala jiwanya gelisah ketika pertama kali menerima wahyu berhadapan dengan malaikat Jibril, Khadijah yang menghibur. Kalla ma yukhzikallahu abada. Tidak apa-apa bang, Allah tidak akan menyusahkan kau untuk selamanya. Tenang sajalah, tenang. Abang orang baik-baik, Allah tidak akan menyengsarakan abang. Peran sebagai istri. Dan Rasul mantap, sehingga bertahun setelah Khadijah wafat selalu terkenang dan dikenang oleh Rasul. Pernah satu saat beliau itu seperti orang melamun. Aisyah tanya, kok seperti ngelamun bang? Iya, kata Rasul, saya seperti mendengar suara terompahnya Khadijah di surga. Padahal Khadijah sudah lama wafat. Aisyah mendengar itu rada sedikit manyun. Kata Aisyah, bang cukup sekali ini saja, jangan sebut-sebut lagi nama itu ya. Cemburu rupanya.
Ya soal cemburu sih nggak bini Nabi, nggak bini kita, namanya cemburu. Perempuan mesti ada. Apa jawab Rasul? Ya Humairah, Aisyah, haruskah saya melupakan seseorang yang dikala orang lain memusuhi saya, dia mati-matian membela saya. Dikala orang lain mau membunuh saya, dikorbankan hartanya untuk membantu perjuangan saya. Mestikah saya melupakan orang yang begitu baik? Tidak, Aisyah. Sepanjang nafas masih ada, sepanjang itu saya tidak akan bisa melupakan Khadijah sayang. Peran sebagai istri Khadijah ini, peran sebagai istri. Suaminya bingung, istrinya memberikan hiburan. Kadang kan tidak, suami bingung, istri bingungan lagi. Ya sudah, mari ramai-ramai kita bingung sudah. Bukan mencari jalan keluar, yang sudah bingung malah ditambahin bingung lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu figur Siti Aisyah, muda, cantik, kreatif, cerdas. Kalau bahasa sekarang barangkali wanita karier ini. Ini figur-figur loh. Jadi punya keistimewaan masing-masing, sehingga ada pilihan. Ya tentu orang mencari istri itu kan karena ada dasar pilihan. Mungkin rupanya kurang menarik tapi akhlaknya bagus. Mungkin akhlaknya sedang-sedang saja tapi potongannya cakep, masih ada pilihan. Sudah potongan jelek, akhlak bejat. Emangnya lu milih merem tempo hari ya? Sudah nggak ada pilihan apa-apa. Lalu ada istri yang punya keistimewaan karena sifatnya yang sabar, ada yang wataknya itu pemurah, ada yang sifatnya itu belas kasih. Pendeknya, dari istri-istri Rasul kita bisa menemukan figur-figur wanita teladan. Sehingga keliru kalau kaum orientalis barat mengatakan Rasulullah itu katanya sesungguhnya adalah seorang seks mania, istrinya banyak. Oh ini memang bajingan ini orientalis ini. Kalau Rasulullah itu seorang seks mania, tentu yang dinikahinya itu pertama jelas gadis semua, yang kedua tentu cantik-cantik semua. Dari istri-istri beliau yang dikawininya dalam keadaan gadis cuma Siti Aisyah. Selebihnya janda. Apa pertimbangannya? Menyantuni yatim-yatimnya, mengayomi janda-janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang, untuk memperkuat keimanannya. Itu pilihan utama Rasul. Kita sekarang ini ya ngakunya sih ikut sunnah Rasul, cuma sunnahnya urusan kawin melulu. Ada duit sedikit, kawin maning, kawin maning. Ditanya orang kenapa kawin melulu, sih mas sunnah Rasul. Bukan main. Kalau sudah urusan kawin pahlawan betul sunnah Rasul. Padahal kawin lagi dalam Islam itu sungguh pun boleh, tapi tidak diperintah. Tidak diperintah, memang cuma boleh. Itu kalau dalam pesawat itu cuma semacam emergency exit lah ya. Yang tidak boleh sembarang waktu bisa dibuka. Kalau memang sanggup berlaku adil, tafadhol. Kalau tidak, satu juga nggak habis. Lagian saya kira perempuan itu kan cuma perbedaan rupa saja, perbedaan selera saja. Seperti singkong dengan sate, bedanya kan cuma di tenggorokan. Kalau sudah masuk ke perut, kenyangnya kan sama. Perempuan cuma berbeda dalam selera, rasanya barangkali ya, barangkali. Barangkali tidak jauh beda. Saudara hadirinlah, Islam ini mengatur lewat pintu yang dinamakan nikah itu tadi, sehingga dengan demikian bisa dinikmati secara tenang, tentram. Tidak usah manusia ya, kucing saja. Coba lihat kucing. Kalau ikan dia boleh nyolong, kucing itu boleh curi, makannya nggak tenang kucing. Coba lihat ini. Asal dia nyolong ikan,
makannya juga mindik-mindik. Matanya nengok kiri, nengok kanan. Ada sedikit gerusak, kabur. Secara nalurinya kucing tahu kalau ini ikan curian, makannya nggak tenang dia. Tapi kalau ikan kita kasih, kucing anteng, geledek juga nyamber, manteng aja dia. Nalurinya mengatakan ini ikan dikasih sama yang punya, tenang dia. Saudara hadirin yang saya hormati, orang juga gitu. Kalau hubungan suami istrinya sudah sah, diikat dengan akad nikah, tenang, anteng, nggak gerasak gerusuk, nggak kayak diubur-ubur maling. Anteng aja, dan yang ngintip juga gua cuek aja udah. Biarin aja dia ngintip, capek sendirilah. Tapi kalau nyuri-nyuri, coba lihat dah. Mana di kebun banyak nyamuk, ansip mukul tiang listrik, dia yang bingung. Islam ini sesungguhnya memudahkan jalan, saudara-saudara. Jadi sebagai social agent, wanita bisa berperan untuk itu. Apalagi untuk hal-hal yang menyangkut wawasan kemanusiaan, di mana kaum wanita karena emosinya lebih tinggi daripada kaum laki-laki, dia sangat peka terhadap masalah-masalah yang menyangkut kemanusiaan. Hatinya mudah tergugah, perasaannya cepat terenyuh. Dengan penderitaan dia cepat tergugah. Dia bisa menjadi social agent tanpa harus melupakan fungsi utama sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai istri dari suaminya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dahulu Al-Quran pernah menceritakan betapa istri-istri pembesar di istana mewah di zaman Nabi Yusuf, kalau istilah sekarang nyonya-nyonya jet set, nyonya-nyonya VIP, betapa mereka mau memporak-porandakan keimanan seorang pemuda seperti halnya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf kemudian ternyata tidak mau jadi gigolo yang kerjanya hanya menyenangkan wanita-wanita jet set kelas VIP ini tadi. Sesungguhnya ini cuma satu simbol yang kejadiannya bisa saja terjadi pada zaman modern dalam versi dan kondisi yang berbeda. Namun bagaimanapun juga wanita dengan peranannya sebagai social agent, sebagai penggerak masyarakat, sangat besar pengaruhnya dalam ikut mewarnai perkembangan suatu negara. Seorang suami perlu memberikan dorongan kalau istrinya aktif di bidang sosial, asal dengan catatan saja, fungsi sebagai istri, fungsi sebagai ibu jangan sampai terlantar karenanya. Bahkan saya katakan tadi, di zaman sekarang wanita tidak lagi hanya berfungsi sebagai social agent, bahkan sebagai national agent, penggerak dari satu bangsa. Muncul wanita-wanita yang jadi menteri, yang jadi anggota DPR, bahkan yang jadi kepala desa dan lain sebagainya. Secara umum memang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pembimbing bagi kaum wanita karena kelebihan fisik biologis, kelebihan kemampuan intelektual dan lain sebagainya. Namun wanita pun boleh saja menjadi social agent sepanjang catatan yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai melupakan kodrat kewanitaan, jangan sampai mengalahkan fungsi sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu daripada anak-anaknya. Nah, kemudian fungsi yang keempat di bidang ilmu pengetahuan. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada kaum wanita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Sampai dibentuk kalimat pengecuali khusus ini, muslimin wa muslimatin, bagi muslim laki-laki, bagi muslim perempuan. Dan alhamdulillah, kalau dulu di zaman Raden Ajeng Kartini, nasib perempuan berada di balik pintu yang digembok rapat-rapat. Siklusnya berputar cuma sumur, dapur, kasur, kasur, sumur, dapur,
dapur, sumur, kasur. Melingkar di situ-situ saja peranan kaum wanita. Memberontak jiwa Raden Ajeng Kartini, menuntut persamaan bahwa wanita berhak maju sama dengan laki-laki. Entah Islam sejak 14 abad yang lalu sudah mencanangkan ini, menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan beragama Islam. Orang Islam baik dia laki-laki, baik dia perempuan, wajib menuntut ilmu. Ilmu dalam artian umum, tidak hanya sekedar fikih tauhidnya, ya di bidang kedokteran, di bidang teknik, di bidang hukum dan lain sebagainya. Ini yang perlu dibanggakan. Kalau perlu ini yang perlu diadakan kontes IQ, wanita yang paling berprestasi di bidang ilmiah, wanita yang punya prestasi di bidang menjaga kelestarian lingkungan hidup, wanita yang punya prestasi menggerakkan sosial, menyantuni yatim piatu, memelihara kesehatan. Adakan kontes macam itu untuk mendorong. Ini enggak, kalau kontes yang diukur betis, bibir, pinggul, payudara, lubang hidung, ukur sekalian kita. Apa manfaatnya dan apa unsur pendidikan yang ada di dalamnya? Tidak menguntungkan, tidak mendidik, dan tidak membawa manfaat. Kecuali lalu yang timbul pola hidup konsumen, pola hidup konsumer, pola hidup yang material, pola hidup yang pola hidup yang gemerlapan. Ya, kalau oleh anak-anak muda yang terjangkau, kalau tidak, dia hanyut ditelan mimpinya. Dia ingin bergaya hidup jet set, sementara dia dihadapkan oleh kenyataan bahwa dia tinggal di kampung, ibu bapaknya orang kampung, dan lain sebagainya. Jiwanya berontak, terjadilah kegalauan, terjadilah kerancuan, terjadilah komplikasi, perang di batin antara keinginannya dengan lingkungan nyata yang dihadapinya. Dan kalau sudah ada gejala semacam itu, penyakit-penyakit kejiwaan akan mudah muncul. Ini gejala terutama buat orang-orang yang tinggal di daerah transisi. Kota besar bukan, kampung banget juga enggak, daerah cekak. Akibatnya gayanya ya sering gaya enggak karu-karuan, gaya kepalang tanggung jadinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Santri tapi lagunya kayak koboi. Koboi tapi sesungguhnya santri. Saudara hadirin yang saya hormati, maka di bidang ilmu pengetahuan wanita mempunyai peranan yang sangat besar. Dia bisa tampil dengan karya-karya ilmiahnya yang membawa manfaat bagi perkembangan agama, bangsa dan negaranya. Majulah kaum wanita dengan ilmu pengetahuan, tuntutlah ilmu seluas-luasnya. Kita hidup di satu negara yang merdeka, kita beragama yang memberikan satu keyakinan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban, bahwa peranan wanita tidak hanya di belakang dapur, lain sebagainya, yang seluruhnya terpantul dari dinamika kehidupan kaum wanita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, peranan wanita dalam bidang agama. Kita bersyukur sekarang ini gejalanya dimanapun pengajian, biasanya lebih ramai pengajian ibu-ibu dari bapak-bapak. Peringatan hari-hari besar keagamaan, biasanya lebih ramai ibu-ibu daripada bapak-bapak. Pengajian ibu lebih ramai, padahal kalau bicara sibuk, lebih sibuk ibu daripada bapak misalnya. Kalau sudah pengajian bapak-bapak, biasanya pengajiannya ramai cuma 3 giliran itu. Pembukaan, maulid, penutupan. Kalau sudah yang rutin pengajian tiap minggu, 3 pojok yang ngaji. Yang atuh nguap, yang atuh pules, yang atuh ngiler. Saudara hadirin yang saya muliakan, ada badan kontak majelis taklim yang merupakan wadah daripada kegiatan ibu-ibu. Ada Ittihadul Muballighat, Persatuan Muballighat. Ada
persatuan para asatiza, dan macam-macam lagi peranan ibu-ibu di dalam kehidupan beragama. Tapi sesungguhnya harus dimulai dari bagaimana si ibu mewariskan jiwa agama kepada anak-anaknya di rumah tangganya. Kalau itu gagal, dia mau melangkah ke masyarakat, dia sudah gagal sejak awal sesungguhnya. Keberhasilannya dia menata masyarakat akan mengakibatkan dia nanti bernasib seperti Nabi Nuh. Berhasil mengajak beberapa orang kafir mengikuti ajarannya, tapi gagal mengislamkan putranya sendiri Kan'an. Bukan tidak berusaha, tapi memang Allah sudah menghendakinya sedemikian untuk menjadi contoh buat kita semua. Yang penting orang tua berusaha dan berikhtiar. Kalau sudah berusaha dan berikhtiar, anak ternyata memang sulit diurus, barangkali memang fotokopinya Kan'an tuh anak. Ya orang tua kalau sudah berusaha, ya tawakallah. Jangan belum berusaha lalu berkata, jangan anak kita, anak Nabi aja ada yang bengal. Ngajar tidak mau, mengajar anak tidak mau, mendidik anak tidak mau, lalu mencontoh Nabi, salah kaprah namanya. Kaum wanita bisa berperan di dalam agama. Ketika Rasul hijrah, itu kan beliau tidak langsung ke Madinah. Dari Mekah itu beliau mengambil jalan arah ke kiri menuju Gua Sur. Ini dalam strategi militer punya makna sendiri. Jenderal yang ulung, ahli strategi militer ini. Di Gua Sur sana beliau tinggal 2 hari 3 malam. Siapa yang membawa makanan ke Gua Sur? Siapa yang menjadi kurir untuk mengintai kegiatan-kegiatan Quraisy setelah Nabi berangkat hijrah? Asma, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kurir, jadi spion, membawa makanan untuk Rasul dan ayahnya di Gua Sur. Ini peranan wanita. Di tengah bahaya, di tengah keadaan posisi terjepit, Rasul di dalam gua, diamatinya keadaan Quraisy, dilaporkannya kepada Rasul. Jasa seorang wanita bernama Asma, putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rabi'atul Adawiyah, seorang sayyidah sufiyah, ahli tasawuf yang terkenal dengan ajaran cintanya kepada Tuhan. Dia bisa menjadi tokoh wanita dalam gerakan sufi oleh karena kegiatannya di bidang agama, dalam arti mujahadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia korbankan bagian besar daripada hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Setelah suaminya meninggal, seumur hidup dia tidak pernah nikah lagi. Bukan tidak cantik, cantik. Bukan tidak ada yang mau, banyak yang meminang. Bahkan diantaranya termasuk Sufyan Tsauri, seorang tokoh juga, pernah mencoba meminang beliau. Kata Sufyan, Rabi'ah, bagaimana? Kamu kan janda? Iya. Lalu, lah saya kan duda. Jadi bagaimana? Daripada kita masing-masing sendiri-sendiri kan lebih baik kita join. Maksud kamu apa? Saya mau meminang kamu. Boleh? Tapi mas kawinnya saya minta engkau jawab 4 pertanyaan saya. Kalau bisa, diri saya seutuhnya saya berikan kepada kamu. Kalau tidak, tidak usah saja. In ajabtani fi 4 masail fa ana laka. Kalau engkau sanggup menjawab 4 pertanyaan saya, seluruh diri saya bulat-bulat saya serahkan kepada kamu. Yang pertama, Sufyan, semua orang kan bakalan mati. Iya. Ya soal mati sih sama, mati. Cuma hakikat mati kan lain-lain. Ada yang matinya itu husnul khatimah. Mati baik di akhirnya. Lagi ngaji, mati. Lagi baca Quran, mati. Lagi sholat, mati. Lagi dengar ceramah, mati. Lagi sodako, mati. Itu mati-mati yang su'ul khatimah. Ada yang mati itu mati yang husnul khatimah, maksud saya. Ada mati itu yang disebut su'ul khatimah, jelek di penghujungnya. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, plak plak, habis.
lagi makan riba mati, lagi zina mati, lagi nipu mati. Kira-kira kalau saya nanti mati su'ul khatimah apa husnul khatimah? Loh, saya nggak tahu, kamu mati saja belum. Tidak bisa kamu jawab, tidak bisa. Yang kedua, setelah mati kita masuk ke alam kubur. Di kubur kita akan dapat nikmat kubur atau azab kubur. Hari itu kira-kira saya dapat nikmat apa dapat azab? Saya tidak tahu. Di padang mahsyar setelah ditimbang kita dapat kitab di tangan kanan kalau baik, di tangan kiri atau dari belakang kalau jahat. Hari itu saya dapat kitab di tangan kiri apa tangan kanan? Saya nggak tahu. Yang keempat, orang akan lewat di atas sirat. Yang selamat sampai surga, yang celaka sampai ke neraka. Kira-kira saya yang selamat apa yang celaka? Wah, kata Sofyan, gua nggak tahu, udah butak dah lempangan itu deh. Kalau kau tidak tahu Sofyan, tidak bisa jawab 4 pertanyaan ini, maaf saja, lamaranmu saya tolak dan saya tidak akan nikah. Ini yang saya khawatir. Maka dia terkenal sebagai Sayyidah Sufiyah, tokoh wanita dalam dunia sufi. Dan artinya wanita bisa berperan banyak dalam bidang agama, sebagai pengasuh majelis taklim, sebagai pengasuh yatim piatu, sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang positif dan lain sebagainya. Ini dimungkinkan karena Islam menunjang harkat dan martabat kaum wanita. Maka majulah kaum wanita Islam Indonesia dengan tetap menjaga kodrat kewanitaannya. Inilah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.